Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ittaqillaha haitsuma kunta wa adbi sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Ma'asyiral muslimin, bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada kesempatan di malam hari ini kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di majlis, di tempat ini, di tempat yang semoga senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, di majlis ilmu yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai salah satu riyadun min riyadil jannah, salah satu taman di antara taman-taman surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi majlis ilmu, majlis zikir, majlis ta'lim menika salah setunggalipun apa? Taman surganipun Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, فَإِذَا مَرَرْتُمْ بِرِيَادِ الْجَنَّةِ فَارْتَعُوا. Apabila kalian melewati salah satu taman di antara taman surganya Allah Subhanahu wa taala, farta'u, maka mampirlah, singgahlah, gunakanlah kesempatan untuk menggapai manisnya taman surganya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian para sahabat bertanya, wa ma riyadul jannah ya Rasulullah, apa yang dimaksud dengan taman surganya, taman surga itu wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Maka Rasulullah mengatakan khalaqatud dzikr. Yang dimaksud dengan taman surga di sini adalah khalaqah dzikir, majlis ta'lim, majlis ilmu, majlis yang di situ disampaikan qala Allah wa qala Rasulullah, firman-firman Allah Subhanahu wa taala dan juga sabda-sabda baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Majlis yang disitu disampaikan halal dan haram, tentang syariat Islam dan hukum-hukum Islam secara menyeluruh, menika halaqatud dzikr. Ya, semoga tempat kita bermajlis pada malam hari ini juga dikatakan sebagai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai apa? Halaqatud dzikr, majlis dzikir yang diumpamakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai taman surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Masyarul muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian marilah senantiasa kami mengajak kepada diri kami pribadi dan juga kepada jamaah sekalian untuk senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bertakwa dengan arti yang sesungguhnya menjalankan semua perintah dari Allah Subhanahu wa taala ala nuri min Allah, berdasarkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, disertai dengan pengharapan yang besar akan senantiasa mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Pun takwa adalah meninggalkan semua larangan dari Allah Subhanahu wa taala ala nuri min Allah, berdasarkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi melaksanakan perintah dan meninggalkan larangan itu harus dikaitkan dengan ala nuri min Allah, berdasarkan apa? Petunjuknya Allah Subhanahu wa taala. Karena agama tidak bisa kita
lakukan sesuai dengan kehendak kita. Tapi semuanya sudah ada batasannya, sudah ada aturannya, sudah ada kaidahnya yang diturunkan oleh Allah kepada Rasulnya Muhammad SAW. Dalam menjalankan perintah juga harus sesuai dengan petunjuk dari Allah Subhanahu Wa Taala. Meninggalkan larangan juga harus sesuai dengan petunjuknya Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ketika seorang hamba sudah menjalankan perintah maupun meninggalkan larangan sesuai dengan petunjuknya Allah Subhanahu Wa Taala, selaras dengan bimbingan dari Rasulullah Muhammad SAW, menikah orang dikatakan sebagai bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala dalam artian yang sebenarnya. Karena takwa itu tolak ukurnya, barometernya adalah apa atau sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah dan sesuai dengan apa yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya Muhammad SAW. Masyarul muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian sebagai pengingat bahwasanya kita semuanya butuh bekal untuk menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Untuk menghadap Allah Subhanahu Wa Taala kita butuh bekal yang banyak. Bahkan mungkin bekal kita yang kita persiapkan semenjak balik kita sampai mungkin menjelang wafat kita mungkin tidak cukup. Ya. Tapi karena memang kita diperintahkan untuk berbekal ketika menuju kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka sebagai seorang hamba yang baik harus menyiapkan bekal. Bekalnya apa? Amal yang salih. Harus kita perbanyak amal yang salih untuk menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian juga bekal takwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, karena Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan fatazawwadu fa inna khairaz zadi at-taqwa. Dan berbekalah kalian karena sebaik-baik bekal untuk menghadap Allah Subhanahu Wa Taala dalam apa? Takwa Allah, bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga kehadiran kita di tempat ini merupakan salah satu amal soleh yang akan bisa memperberat perbendaharaan amal soleh kita di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Masyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Pada malam hari ini insyaallah kita akan mulai menyampaikan pembahasan tentang hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang kita ambilkan dari sebuah kitab yang sangat populer di kalangan kaum muslimin, yakni kitab Al-Arba'un An-Nawawiyah, 40 kumpulan hadis yang dikarang oleh Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Imam An-Nawawi menika setunggalipun imam yang sangat agung, seorang ulama yang sangat besar, ulama yang memiliki ilmu yang luar biasa, yang mana Imam An-Nawawi ini salah satu dari ulamanya Imam dari madhab Asy-Syafi'iyah, ya, dari salah satu pengikut Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala. Masyarul muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, pada malam hari ini kita akan memulai dengan hadis yang pertama. Al-hadisul awwal, hadis yang pertama. An Amiril Mu'minin Abi Hafsin Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, dari Amirul Mu'minin, pemimpinnya kaum mukminin, Abu Hafsah Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau pernah berkata, jadi mungkin nama Umar bin Khattab tidak asing lagi bagi kita, ya, Umar bin Khattab tidak asing lagi bagi kita. Qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Umar bin Khattab menjelaskan atau berkata, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Wa man kanat hijratuhu lid-dunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Hadis ini adalah hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim dalam kitab sahih mereka. Masyarul muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang pertama ini
menjelaskan kepada kita tentang salah satu amalan yang paling agung di dalam Islam, bahkan memiliki peranan terpenting di dalam amalan seorang hamba, yang berkaitan dengan apa? Niat. Dari Amirul Mukminin Abi Hafs Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innamal a'malu binniyat, hanyalah sesungguhnya amalan-amalan itu tergantung kepada niatnya. Wa innama likulli imri'in ma nawa, dan sesungguhnya setiap manusia akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Semua manusia akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Artinya yang dia niatkan itulah yang akan dia dapat. Kemudian faman kanat hijratuhu, Rasulullah memberikan contoh, faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulihi fahijratuhu ilallahi wa rasulih. Rasulullah memberikan contoh amalan yang sangat agung dalam hal ini, yakni apa? Hijrah. Hijrah itu kalau dalam bahasa Arab artinya berpindah. Secara bahasa artinya perpindahan, itu hijrah. Hijrah dari satu tempat ke tempat yang lain. Pindah artinya pindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Rasulullah SAW pernah berhijrah dari kota mana? Mekah ke kota Madinah. Mereka juga dikatakan sebagai hijrah. Para sahabat Nabi SAW pada awal-awal diturunkannya risalah Islam juga melakukan hijrah ke negeri Habasyah, Ethiopia, melakukan perpindahan dalam rangka untuk apa? Untuk menjaga agama mereka. Dan hijrah ini juga masih disyariatkan sampai sekarang. Contohnya ketika seorang itu berada di lingkungan yang dia tidak bisa melaksanakan syariat Islam dengan baik, atau tidak bisa memperlihatkan syariat Islam, syiar Islam tidak bisa ditambahkan di situ, maka kewajiban bagi dia adalah untuk pindah dari tempat itu. Misalkan dia di kampung A, dia sendiri beragama Islam, sedangkan yang lain tidak beragama Islam, maka pada kondisi seperti itu dia harus pindah dari tempat itu untuk menyelamatkan apa? Agamanya. Kalau dia tidak bisa bertahan di situ. Tetapi ketika dia mampu bertahan dan menyebarkan dakwah di situ, maka dia boleh tetap tinggal di situ. Tapi ketika dia dikhawatirkan, ketika dia tetap tinggal di situ, agamanya dipertaruhkan, ya, agamanya dipertaruhkan, maka dia diwajibkan untuk pindah ke tempat yang lainnya, yang lebih baik lingkungannya dari lingkungan semula. Nah, Rasulullah mengatakan barang siapa yang hijrahnya, pindahnya ke suatu tempat karena Allah Subhanahu wa ta'ala, dia niatkan karena Allah Subhanahu wa ta'ala, dan juga karena Rasulnya, niatkan karena mengikuti petunjuk Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka apa kata Rasulullah? Fahijratuhu ilallahi wa rasulih, maka pahala hijrahnya itu akan dia peroleh dari Allah dan juga dari Rasulnya Muhammad SAW, karena dia telah meniatkan hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, maka otomatis dia akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Jadi Rasulullah SAW memberikan satu amalan yang sangat agung, contoh satu amalan yang sangat agung dalam masalah ini, yang berkaitan dengan niat. Barang siapa yang berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain karena Allah dan Rasulnya, karena mengikuti perintahnya Allah Subhanahu wa ta'ala dan mengikuti perintah Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fa hijratuhu ilallah wa rasul, maka hijrahnya itu, ya, hijrahnya itu dikatakan adalah hijrah kepada Allah dan kepada Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya dia akan mendapatkan pahala yang setimpal dengan amalan yang dia lakukan. Tetapi sebaliknya, wa man kanat hijratuhu lid-dunya yusibuha, barang siapa yang hijrahnya, berpindahnya karena alasan tendensi dunia, misalkan pindah untuk mendapatkan kedudukan yang lebih baik, mendapatkan jabatan yang lebih baik,
bahkan mendapatkan wanita yang lebih baik, mencari wanita yang cantik misalkan, maka di sini dikatakan wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha, karena dunia yang dia akan raih, aw imra'atin yang pihuha, atau karena alasan ada wanita yang pengen dia nikahi, fa hijratuhu ila ma hajara ilaih, maka sesungguhnya hijrahnya itu akan seperti apa yang dia niatkan semula. Kalau dia hijrahnya karena pengen mendapatkan dunia, maka dunia yang akan dia dapat, sedangkan pahalanya dia tidak akan dapat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Pun dengan amalan-amalan yang kita kerjakan yang lainnya, sholat kita, puasa kita, sedekah kita, zakat kita, dan seterusnya, itu kalau kita niatkan murni karena mencari keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka itulah yang akan kita dapatkan pahala yang besar dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebaliknya ketika kita meniatkan amalan-amalan yang kita kerjakan, sholat kita misalkan akan dikatakan sebagai orang yang alim, rajin ke masjid, dikatakan sebagai ahli ibadah, ya. Kemudian rajin bersedekah dikatakan agar supaya dikatakan apa? Orang yang dermawan misalkan. Rajin baca Al-Quran, bacaan Al-Qurannya dikeras-keraskan agar diketahui oleh orang banyak, sehingga orang-orang akan memuji dia dikatakan sebagai qari, sebagai orang yang bagus bacaan Al-Qur'annya dan seterusnya. Maka kalau dia niatkan semuanya untuk itu, maka dia pun akan mendapatkan hal itu. Dia tidak akan mendapatkan pahala sedikit pun dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Alias amalan yang dikerjakan apa? Sia-sia. Sia-sia, tidak akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya sangat penting sekali ketika seorang hamba melaksanakan suatu amalan, dia juga harus menjaga betul niatnya. Amalan yang semestinya dia tujukan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala, jangan sampai dikotori dengan tendensi maupun niat-niat yang lainnya. Untuk niat yang dunia misalkan, niat yang berkaitan dengan hal-hal yang sangat rendah. Ya. Masyarul muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadis ini merupakan salah satu mukjizat dari Allah Subhanahu wa ta'ala kepada Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita katakan sebagai jawami'u kalim. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu diberikan mukjizat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, jawami'u kalim. Jawami'u kalim artinya apa? Ucapan yang singkat, ucapan yang ringkas, yang pendek, tetapi memiliki makna yang sangat luas. Jadi cukup Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan satu kata misalkan, atau dua kata misalkan, sudah cukup. Para sahabat akan paham tentang apa yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Berbeda dengan orang-orang sekarang. Orang-orang sekarang banyak bicaranya, sampai mulutnya berbusa-busa kadang kan, seperti itu. Tapi mungkin nilai yang diberikan, nilai yang keluar dari lisannya sangat kecil faedahnya. Berbeda dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau diberikan satu mukjizat dari Allah Subhanahu Wa Taala yang berupa jawami'u kalim, ucapan yang ringkas tapi memiliki makna yang mendalam, makna yang sangat luas, sehingga ketika dijabarkan itu tidak mungkin cukup hanya satu buku saja, mungkin berjilid-jilid buku baru bisa selesai untuk menjabarkan makna ucapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini sebagaimana yang kita baca ini, hadis yang berkaitan dengan niat, ini dikatakan ucapan yang ringkas tapi memiliki makna yang sangat luas, makna yang sangat dalam. Qala anhu al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala pernah menjelaskan berkaitan dengan hadis menikah. Apa perkataan Imam Asy-Syafi'i? Hadisun niyyati yadkhulu fi 70 baban min al-fiqhi. Hadis yang berkaitan dengan niat, innamal a'malu binniyat, ini masuk dalam 70 bab dalam permasalahan fikih. Para ulama menjelaskan, ulama yang lain menjelaskan maksud 70 bab ini
Imam Syafi'i bukan dalam rangka untuk membatasi, tapi bahkan lebih dari 70 bab. Artinya apa? Lebih banyak lagi bab-bab yang berkaitan dengan pelajaran fikih memuat hadis innamal a'malu binniyat. Karena apa? Karena begitu pentingnya tentang yang namanya menjaga niat. Bahkan Imam An-Nawawi mengatakan maksudnya Imam Syafi'i itu adalah tidak membatasi dengan bilangan tertentu, tapi bisa jadi jumlahnya lebih besar, lebih banyak daripada 70 bab yang beliau sebutkan. Karena memang hadis yang berkaitan dengan niat innamal a'malu sangat penting bagi kita semuanya. Ya. Para ulama menjelaskan niat di dalam masalah amal memiliki 3 manfaat. Ya. 3 manfaat. Jadi niat ini memiliki 3 manfaat. 3 faedah. Yang pertama, niat berfungsi membedakan antara ibadah dengan kebiasaan. At-tafriqu bainal ibadati wal 'adat. Membedakan antara ibadah dan kebiasaan. Itu niat. Fungsi niat di situ pertama. Misalkan ya, kita sama-sama menjalankan puasa. Ya. Antara A dan B menjalankan puasa. Yang A menjalankan puasa sunnah karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang B menjalankan puasa karena kebiasaan dia adalah untuk diet. Ya, ada nggih? Kebiasaan orang diet, puasa diet ada. Nah, si A tentunya karena dia berniat puasa untuk Allah Subhanahu wa ta'ala, beribadah untuk Allah Subhanahu wa ta'ala, pastinya dia akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena sebab apa? Puasa yang dia niatkan untuk Allah. Sedangkan si B, dia tidak akan mendapatkan apa-apa. Dia mungkin hanya akan mendapatkan kesehatan saja. Karena puasanya untuk apa? Diet. Gitu. Kan ada puasa untuk diet. Nah, dalam masalah ini niat A dan B itu berbeda. Ya, niat A dan B berbeda. Maka ketika berbeda, apa yang mereka terima dari Allah Subhanahu wa ta'ala pun berbeda. Yang A mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala karena niat puasa, ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sedangkan yang B kebiasaan dia. Dia hanya biasa menjalankan puasa karena untuk menjaga kebugaran tubuh, menjaga kesehatan tubuh. Makanya niat ini dalam permasalahan ini membedakan antara ibadah dan adat kebiasaan. Paham ya? Jadi fungsi niat yang pertama itu membedakan antara ibadah dengan adat kebiasaan. Contoh lagi, mandi besar. Ya, mandi besar. Seseorang melaksanakan mandi besar, bisa jadi dia niatkan untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala, mendatangi sholat Jumat misalkan. Mendatangi sholat Jumat, maka disunahkan untuk mandi besar. Karena dia niatkan untuk menjalankan perintah Allah, pastinya dia mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena apa? Karena niatnya yang untuk Allah. Kemudian si B mandi besar tapi dalam rangka untuk apa? Untuk kebugaran tubuh. Ini kebiasaan. Maka yang B tadi dia tidak akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena apa? Dia tidak berniat untuk menjalankan ibadah. Dia hanya ingin melakukan itu sekedar pengen mendapatkan apa? Kebugaran, kesehatan saja. Maka dalam hal ini niat sangat berperan penting membedakan antara ibadah dan adat kebiasaan. Sangat penting ini. Jadi jangan sampai kita
ketika melaksanakan suatu amalan kita tidak berniat untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian fungsi niat yang kedua adalah tafriqul ibadati an ba'diha min ba'din. Membedakan antara satu ibadah dengan ibadah yang lainnya. Jadi niat yang kedua fungsinya adalah membedakan satu ibadah dengan ibadah yang lainnya. Contohnya, seseorang melaksanakan sholat, ya, di pagi hari sholat, maka dia perlu mentakyin, memperjelas niatnya, apakah dia sholat subuh ataukah sholat sunnah fajr. Ya, jadi di waktu pagi seseorang mungkin mengerjakan sholat subuh atau mengerjakan sholat fajar, sholat sunnah fajar. Karena dua sholat ini tentunya berbeda niatnya. Di samping berbeda jenisnya juga berbeda niatnya. Maka fungsi niat ini membedakan antara sholat sunnah dengan sholat wajib. Ya, maka peran daripada niat adalah membedakan antara ibadah yang satu dengan ibadah yang lainnya. Sama-sama sholat. Mungkin si A sholat maghrib, si B sholat yang lainnya. Jadi peranan niat di sini sangat membedakan. Ya. Kemudian dengan niat ini juga terbedakan antara niat puasa sunnah maupun puasa wajib. Kemudian juga dengan niat ini juga terbedakan antara sholat wajib dan sholat sunnah, dan begitu seterusnya. Maka para ulama mengatakan salah satu fungsi daripada niat adalah membedakan antara ibadah yang satu dengan ibadah yang lainnya. Kemudian yang ketiga, ya, tamyizul maqsudi bil amal. Niat ini membedakan tujuan di dalam amalannya, amalan seorang hamba. Membedakan tujuan di dalam amalan seorang hamba. Jelas sekali, apakah amalannya ditujukan untuk Allah Subhanahu wa taala ataukah amalannya diperuntukkan untuk yang lainnya. Makanya ini peran niat sangat penting. Dari awal mau beramal itu harus sudah dijelaskan. Maksudnya kita harus selalu memperhatikan niat kita. Apakah amalan yang akan kita kerjakan untuk Allah Subhanahu wa taala ataukah untuk yang lainnya. Maka perannya sangat penting dalam masalah niat. Nah, jadi 3 fungsi dari niat ini sangat penting untuk kita perhatikan. Yang pertama tadi, membedakan antara ibadah dengan adat kebiasaan. Kemudian yang kedua, niat berfungsi untuk membedakan antara ibadah yang satu dengan ibadah yang lainnya. Yang ketiga, niat berfungsi untuk membedakan tujuan kita dalam melakukan suatu amalan. Ya, karena bisa jadi seorang itu melaksanakan suatu perintah kebaikan, tapi bisa jadi mungkin karena yang pertama mungkin karena Allah Subhanahu wa taala, atau yang kedua mungkin karena dia melaksanakannya karena diperintah oleh atasan, gitu. Misalkan suatu perusahaan, ya, suatu perusahaan memperlakukan ada SOP, misalkan pagi sebelum kerja harus sholat duha atau harus melaksanakan tilawatul Quran, ya gitu. Mungkin orang yang tidak tahu, awal-awal nggak tahu, dia meniatkan itu hanya karena sebatas peraturan yang diberikan oleh perusahaan. Tapi ada yang memang dari awal dia sudah mengetahui bahwasanya amal soleh, amal ibadah itu semuanya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam posisi seperti ini, niat
berfungsi untuk membedakan tujuan amal yang dia kerjakan untuk siapa, apakah untuk Allah semata ataukah untuk yang lainnya. Demikian. Masyarul muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali kita lanjutkan pelajaran kita masih tentang innamal a'malu binniyat, hadis yang menerangkan tentang bahwasanya setiap amalan itu bergantung kepada niat seseorang. Diterima maupun tidak diterimanya amalan bergantung terhadap niatnya seseorang. Tadi sampai pada pembahasan tentang fungsi daripada niat. Yang pertama adalah niat berfungsi at-tafriqu bainal ibadah wal adat. Niat membedakan antara ibadah dan adat kebiasaan. Contohnya banyak sekali ya. Kita tambah contohnya mungkin. Seorang kepala keluarga keluar dari rumah pagi-pagi dalam rangka untuk bekerja. Bisa jadi yang A mendapatkan pahala, bisa jadi yang B tidak mendapatkan pahala. Karena apa? Karena beda niat. Si A meskipun dia bekerja, dia niatkan untuk memenuhi kewajiban mencari ma'isyah, bekerja untuk memenuhi kebutuhan keluarga karena Allah Subhanahu wa taala. Dia niatkan ibadah karena Allah Subhanahu wa taala dalam bekerjanya. Kemudian yang B sama-sama bekerja tapi dia tidak meniatkan untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi rutinitas dia, keseharian dia pakai hanya kebiasaan saja, bukan karena ibadah. Maka antara si A dan si B ini jelas sekali perbedaannya. Sekali lagi yang membedakan apa? Ibadah. Ya. Sekali lagi yang membedakan adalah niat di dalam ibadah atau bukan. Maka fungsi daripada niat adalah membedakan antara ibadah dan adat kebiasaan. Dia biasa keluar rumah karena memang ya sudah, saya kewajibannya adalah mencari rezeki atau bekerja kan gitu. Ya sudah itu aja, tanpa diembel-embeli mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, beribadah karena Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian yang A tadi memang dia niatkan bekerjanya itu untuk mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula dengan seorang ibu ya. Seorang ibu dalam mengerjakan aktivitas harian di rumah tangga, misalkan yang satu dia sadar betul bahwasanya memang dia tugasnya adalah untuk membantu suaminya di rumah, untuk menyiapkan kebutuhan keluarga, melayani keluarganya. Kalau dia niatkan semuanya lillahi ta'ala, niatkan untuk mencari pahala Allah Subhanahu wa ta'ala, maka yang terjadi yang tadi yang semula aktivitas rutinitas harian bisa berbuah pahala, mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena apa? Karena niat. Aktivitas yang tadinya ketika tidak diniatkan berupa aktivitas biasa, tapi ketika diniatkan ibadah, maka akan menjadikan pahala untuk dirinya. Ya, berbeda seorang ibu yang menjalani aktivitas rumah tangga berniat karena Allah dan berniat karena memang menjalankan kewajiban saja, berbeda nantinya. Nah, ini fungsi niat, membedakan antara ibadah dan adat kebiasaan. Kemudian fungsi daripada niat yang kedua adalah membedakan antara ibadah yang satu dengan ibadah yang lain. Sudah jelas adanya sholat maghrib, sholat asar, sholat isya dan seterusnya, itu butuh kepada niat sendiri ya. Yang membedakan di situ ada niatnya tersendiri. Begitu pula dengan puasa sunnah, puasa wajib juga ada niat yang membedakan di situ. Maka fungsi niat di sini adalah membedakan antara ibadah yang satu dengan ibadah yang lainnya. Kemudian yang ketiga, fungsi daripada niat adalah membedakan tujuan beramal, itukah untuk siapa, untuk Allah atau untuk yang lainnya. Nah, itu
penting sekali bagi kita ma'asyiral muslimin untuk senantiasa memperhatikan niat kita, ya, niat kita. Kemudian ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan innamal a'malu binniyat, sesungguhnya amalan itu tergantung kepada niatnya. Jadi para ulama menjelaskan amalan yang kita kerjakan, amalan yang dikerjakan oleh seorang hamba itu bergantung kepada niat yang dia ada di dalam hatinya. Jadi semua amalan yang dia kerjakan itu bergantung kepada niatnya. Nah, di sini para ulama menjelaskan bahwasanya maksudnya innamal a'mal di sini dibatasi semua amal. Ya, amalan-amalan itu dibatasi dengan niat seorang hamba. Kalau niatnya untuk Allah, maka pasti dia akan mendapatkan pahala dari Allah. Itu saja. Kalau niatnya untuk selain Allah, maka juga dia akan dapatkan untuk selain Allah. Makanya sebagai seorang muslim, ketika kita mengerjakan suatu amalan apapun yang dikatakan sampai hal mubah pun, ya, mubah pun, yang tadinya mubah itu tidak mendapatkan pahala kalau kita kerjakan. Tetapi hal mubah bisa menjadi sesuatu yang dinilai ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala, bergantung pada niat kita. Misalkan kita mencandai anak kita, ini gojek dengan anak kita kan hukumnya mubah itu. Bersendau guru, bermain dengan anak kita itu asalnya adalah hukumnya apa? Mubah, boleh. Tapi ketika kita niatkan canda kita, ya main-main kita dengan anak kita itu adalah untuk menyenangkan anak kita dalam rangka untuk mencari keridhaan Allah, maka beda. Sesuatu yang mubah bisa berubah menjadi ibadah, bergantung kepada niat kita. Oleh karena itu niat sangat penting untuk kita perhatikan. Ya. Maka para ulama menjelaskan innamal a'mal itu menunjukkan pembatasan. Setiap amal itu hanya bergantung kepada niat yang dikerjakan, yang ada di dalam hati seorang hamba. Amalan apapun, ya, dalam hal ini para ulama menjelaskan amalan yang baik, bukan amalan yang buruk. Misalkan amalan buruk apa? Amalan buruk tidak akan bisa menjadi baik, ya, karena niat seorang hamba. Misalkan orang mencopet untuk apa? Untuk infak misalkan. Niatnya baik untuk infak, tapi perbuatannya adalah sesuatu yang tidak benar. Meskipun niatnya benar untuk berinfak, untuk membantu orang miskin misalkan. Kalau dulu kita kenal dengan adanya pencuri budiman, ya. Pencuri budiman itu orang yang mencuri tapi dibagikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Maksudnya baik, tapi perbuatannya tidak dibenarkan oleh agama Islam. Makanya perbuatan buruk tidak akan menjadi baik karena niat yang baik. Ya, jadi kapan perbuatan itu bisa berubah menjadi sesuatu yang baik? Ketika perbuatan itu tidak melanggar hukum Allah dan tidak melanggar hukum Rasulullah Muhammad SAW. Tadi kembalikan hukum mubah. Mubah itu tidak melanggar aturan Allah, mubah itu tidak melanggar aturan Rasulullah SAW. Tapi perbuatan mubah bisa berubah menjadi ibadah. Karena apa? Karena niat yang ada. Ya. Kemudian ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa innama likulli imri'in ma nawa, dan setiap orang akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Man nawa syai'an yahsulu lahu sawa'un 'amaluhu aw man'uhu anhu mani'un ya'dhuru bihi syar'an. Barang siapa yang meniatkan sesuatu, maka dia akan mendapatkan pahalanya, pahala yang dia kerjakan berupa apa? Amalan. Atau dia menahan diri karena niat
Allah Subhanahu wa taala, maka dia pun akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Maka daripada itu para ulama juga menjelaskan, seseorang yang terbiasa melakukan kebaikan, seseorang yang terbiasa melakukan amal soleh tapi dia terhalang karena ada udzur, karena ada sesuatu yang menghalanginya. Misalkan dia sakit, sudah biasa melaksanakan sholat malam, suatu ketika dia sakit, ada udzur, ada halangan yang menjadikan dia tidak bisa mengerjakan sholat malam karena sakit, maka dia pun diganjar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala karena niatnya. Dia niatkan untuk senantiasa berupaya untuk sholat malam, tapi qadarullah sakit kan itu. Maka dalam kondisi seperti ini dia pun akan mendapatkan pahala, ya, seperti dia melakukan amalan tersebut. Atau mungkin dia karena safar melakukan perjalanan, ya, maka dia berudzur meskipun dia tidak mengerjakan amalan tersebut karena dia berudzur, ya, karena ada udzur, dia pun tetap mendapatkan pahala seperti dia mengerjakan utuh, ya, seperti itu. Para ulama menjelaskan seperti itu. Kemudian juga sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan, rajulun atahu Allahu malan wa ilman, seseorang diberikan harta dan ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala. Fahuwa ya'malu bi'amalihi fi malihi. Kemudian orang yang diberikan harta tadi, ya, berinfak dengan hartanya. Wa yunfiquhu fi haqqihi, berinfak dengan hartanya yang dia diberikan harta, kemudian diberikan ilmu, ya. Kemudian juga dengan ilmunya dia beramal. Jadi dia memiliki harta dan ilmu, semuanya dimanfaatkan. Ilmunya untuk amal, ilmunya untuk disebarkan, ilmunya untuk disampaikan kepada orang, sedangkan hartanya juga digunakan untuk hal-hal yang baik. Kemudian warajulun atahu Allahu ilman wa lam yu'tihi malan. Ya, kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan seseorang itu hanya ilmu saja, tidak memberikan harta. Ya. Nah, orang yang kedua ini mengatakan, seandainya saya diberikan harta seperti saudara saya yang tadi, ya, orang yang pertama tadi diberikan ilmu dan harta, dan dia infakkan harta tersebut, ilmunya dia ajarkan, ilmunya dia amalkan. Kemudian yang kedua diberikan ilmu saja oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia mengatakan, seandainya aku memiliki harta seperti hartanya saudaraku tadi, niscaya hartaku akan saya manfaatkan untuk hal-hal yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Fahuma fil ajri sawa. Orang yang satu dengan orang yang kedua sama-sama mendapatkan pahala yang sama. Karena apa? Karena niat. Makanya Rasulullah mengatakan, wa innama likulli imri'in ma nawa. Setiap orang itu akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Mas Danang misalkan nanti malam saya berazam, berniat untuk sholat malam, ya. Kemudian qadarullah ada halangan, ya. Kemudian ada halangan yang syar'i, ada halangan yang memang menghalangi beliau untuk sholat malam. Maka dalam hal ini Mas Danang insya Allah akan mendapatkan pahala seperti dia melaksanakan sholat malam. Asalkan ini halangan benar-benar halangan, bukan dibuat-buat, ya. Halangannya apa? Ngantuk kan gitu. Tidak akan mendapatkan pahala, halangannya ngantuk kan gitu. Halangannya apa? Halangannya ada budanang kan gitu. Ada budanang kan gitu. Ya, akan bisa mendapatkan pahala, ya. Halangan ini maksudnya adalah halangan yang benar-benar sesuai dengan syariat, ya, seperti itu, ya. Itu maksud dari wa innama likulli imri'in ma nawa. Semua orang sesungguhnya akan mendapatkan apa yang sesuai dengan apa yang dia niatkan. Maka dari pengertian ini Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah taala mengatakan, maka amalan itu sendiri, baiknya maupun rusaknya amalan itu,
bergantung kepada niat yang membawa dia melakukan amalan tersebut. Wa thawabul amili wa iqabihi wa salamati bihasabin niyyati allati sara bihal amalu shalihan aw fasidan aw mubahan. Sedangkan pahala orang yang mengerjakan atau dosa orang yang mengerjakan suatu perbuatan dosa ataupun keselamatan dia, ya, selamatnya dia dari dosa sesuai dengan niat yang ada pada hatinya. Yang kadang dengan niat tersebut seorang itu bisa mengerjakan amal yang saleh, atau dengan niatnya juga bisa mengerjakan amal yang buruk atau amal yang sifatnya mubah. Ya, kesimpulannya adalah wa innama likulli imri'in ma nawa. Semua orang itu akan mendapatkan sesuai dengan apa yang dia niatkan. Sampai perkara mubah pun kalau dia niatkan pahala, dia niatkan untuk beribadah, maka dia pun akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai, mohon maaf, urusan ranjang, urusan suami istri, itu juga akan mendapatkan pahala kalau diniatkan untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Urusan ranjang, urusan antara suami istri juga demikian. Awalnya adalah sesuatu yang mubah, yang boleh, tapi ketika diniatkan misalkan untuk menjaga kehormatan, untuk menunaikan kewajibannya karena Allah Subhanahu wa ta'ala, itu juga akan mendapatkan pahala, bukan semata karena kesenangan duniawi saja, tapi lebih daripada itu. Misalkan untuk mendapatkan keturunan yang solih dan solihah, ya, itu juga akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin demikian dulu ya, sampai di sini dulu insyaallah. Masih kita lanjutkan insyaallah ta'ala nanti di pertemuan yang akan datang tentang pembahasan niat ini, karena penjabaran ini sangat luas tentang niat ini. Kalau kita mau mengambil pelajaran yang banyak, ini sangat banyak sekali yang akan kita dapat dari pelajaran innamal a'malu binniyat. Tadi sebagaimana perkataan para ulama, hadis ini adalah merupakan jawami'ul kalim, ucapan yang ringkas dari Rasulullah SAW, tapi memiliki penjabaran, pelajaran, makna yang begitu banyak. Ya, pelajaran yang begitu banyak yang akan kita dapatkan. Masyaallah muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, demikian yang bisa kita sampaikan pada kesempatan di malam hari ini. Semoga dengan apa yang kita sampaikan kita bisa mendapatkan pencerahan, mendapatkan manfaat dari apa yang disampaikan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang sedikit ini semoga bisa kita praktekkan, bisa kita realisasikan dalam kehidupan kita, karena ilmu itu adalah buahnya amal. Ya, kalau ketika ilmu tidak ditindaklanjuti dengan amal, maka ilmu itu tidak akan bermanfaat. Ilmu tidak akan menjadi ilmu yang bermanfaat. Sedikit, walaupun kita punya ilmu sedikit, kita amalkan. Ya, sedikit kita amalkan, sedikit kita praktekkan. Yang kita tahu, kita praktekkan dalam kehidupan kita. Tidak harus menunggu kita menjadi seorang alim dulu, seorang ulama dulu, tidak harus. Kita punya ilmu sedikit, praktekkan. Punya ilmu sedikit, praktekkan. Insya Allah Allah akan menambah ilmu kita dan mengokohkan langkah kita dalam mengikuti sunnah-sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian dari kami, kebenaran semata datangnya dari Allah Azza wa Jalla. Apabila ada salahnya itu berasal dari kekurangan saya pribadi, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai hamba-hamba yang selalu bersemangat di dalam melaksanakan kebaikan, selalu bersemangat untuk mencari kebaikan, dan selalu bersemangat untuk bisa menemukan kebaikan di dalam hidup kita. Amin amin ya rabbal alamin. Mari pertemuan di malam hari ini kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.